Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Dengarkan perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen, cerita tentang Maria dan Marta cukup populer karena kedua orang ini menggambarkan tipe wanita kebanyakan orang di dunia ini. Tidak heran, kedua wanita ini namanya sering kita jumpai pada nama wanita Kristen dewasa ini. Mengapa? Nama kedua seperti ini untuk mengingatkan manusia di dunia ini tentang perangai yang perlu ditiru. Cerita Maria dan Marta ini cukup menarik. Pada satu sisi, apa yang dikerjakan Marta adalah gambaran sebagai wanita rumahan, suka sibuk dengan urusan makanan, minuman, kebutuhan fisik, urusan rumah tangga. Sedangkan pada sisi yang lain, gambaran tipe seperti si Maria adalah menggambarkan seorang wanita karir yang gemar mendengar petuah, ceramah, ilmu pengetahuan, dan memiliki visi masa depan. Menjamu tamu dengan mempersiapkan jamuan makanan dan minuman adalah menjadi kebiasaan yang dilakukan berbagai tempat. Seperti yang dilakukan oleh Marta yang berusaha mempersiapkan jamuan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang menjadi tamu. Marta dan Maria begitu antusias menerima Yesus. Namun, kedua saudara ini berbeda sekali responnya. Marta menyiapkan jamuan, sedangkan Maria duduk tenang berdiam. Disinilah menariknya dari kedua respon menjamu Tuhan Yesus dari Marta dan Maria. Ternyata Tuhan Yesus senang dengan apa yang dilakukan Maria. Apa yang dilakukan Maria dengan berdiam duduk tenang di kaki Tuhan Yesus adalah dengan memberikan perhatian dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah tindakan yang menunjukkan sikap penerima, penghargaan, dan keramahan kepada tamu yang datang. Sehingga tamu menjadi pusat perhatian yang diperhatikan bukan tuan rumahnya. Coba bayangkan sikap Marta yang menyibukkan diri dengan membuat jamuan dan memberikan jamuan yang terbaik. Namun begitu sangat sibuk, bolak-balik ambil itu,
sedangkan Yesus sebagai tamu duduk diam sambil melihat tuan rumah yang bolak-balik menyiapkan jamuan untuknya. Bagaimana bila kita dalam posisi Tuhan Yesus? Dari sikap Maria dan Marta, kita bisa belajar bagaimana menerima tamu, atau lebih dalam lagi, bagaimana kita menjamu Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengharapkan kita bersikap seperti Maria. Maria memberikan penerimaan dengan sikap berdiam menemani Tuhan Yesus. Sikap berdiam dengan memberikan waktu yang khusus dan menjadi pendengar yang tenang, menyimak apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, khususnya pada saat ini, di mana kehidupan sedang membutuhkan perhatian, dan dunia digital yang membuat kita memiliki ketergantungan alat digital. Hidup kita begitu sibuk, disibukkan dengan urusan rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, tuntutan kebutuhan, pelayanan, bahkan pertemanan. Rasanya waktu kita begitu tersisa dan semakin sedikit. Segala sesuatu begitu terburu-buru. Dengan Maria dan Marta, kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki waktu khusus untuk berdiam bersama Tuhan Yesus. Berdiam dengan kerendahan hati, mendengarkan suaranya. Suaranya yang menjadi anugerah dan berkat, membalut keletihan kita, dan membawa kita pada jalan keluar dari persoalan kehidupan yang menimpa kita. Yang kedua, Tuhan juga mau kita mengembangkan sikap seperti Maria yang menjamu tamu dengan sikap memberikan perhatian kepada tamu dengan ramah dan penerimaan yang tulus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji dan hormat kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami anak-anak-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami sama seperti Maria, ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.